Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Anies Baswedan ya sapu bersih di Twitter dan TikTok ya. Netizen mengatakan FY konten Anies semua. Buset. Ini gimana coba bayangkan begitu kan ya. Saking Anies Baswedan begitu kan ya. Begitu populer ya. Begitu banyak begitu di live TikTok di situ begitu kan. Malah ya 02 sudah mulai ketar-ketir mereka begitu kan. Coba saya tantang seorang Gibran dan seorang Prabowo live di TikTok di situ begitu kan ya. Bagaimana sih komentar-komentar mereka begitu kan? Dia tidak cocok mereka, apalagi Prabowo begitu karakternya yang karakter serius mereka begitu. Jelas mereka tidak cocok. Mau berkomentar apa coba bayangkan ya. Jadi menurut saya pribadi ya, Anies Baswedan sudah mulai kampanye live TikTok ya, yang nonton banyak di situ begitu. Dalam hitungan menit saja sudah 4,2 juta begitu kan. Ya tadi malam sekarang ya ya Ganjar mulai ikut-ikutan mereka ya mulai live di TikTok di situ begitu kan. Kenapa strategi Anies Baswedan selalu diikuti oleh mereka begitu kan ya, ikut ke sini, ikut ke sana begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya Anies Baswedan menjadi top trending begitu dan bahkan FYP di situ begitu kan. Yang paling lucu sekali adalah ketika Anies Baswedan mau mematikan live, dia tidak tahu. Terus kemudian ditanya etalase kecamatannya juga tidak tahu apa etalase itu begitu kan. Itu yang paling lucu dan paling ngetrend dan bahkan menjadi FYP di situ begitu kan. Ini sangat luar biasa kalau menurut saya pribadi. Di negara demokrasi kita sudah berubah ya cara berkampanye di situ begitu kan ya, tidak hanya keliling sana sini tapi cukup ya di media sosial di situ begitu sebagai bentuk bahwa ini adalah ya calon-calon kita generasi Z yang kemudian peduli terhadap sosok pemimpin di situ. Dengan cara apapun begitu kan ya, katanya nggak bakalan menang. Kata siapa begitu? Kok melalui takdirnya begitu kan ya. Seluruh pulau Indonesia banyak rakyat menyelamatkan Indonesia dan yang sedang berusaha mengatasi ya kesulitan hidupnya ya melalui Paslon 01. Insya Allah ada kemenangan di situ begitu. Itulah cara-cara Anies Baswedan berkampanye. Di TikTok sudah menjadi FYP ya, terus kemudian di X menjadi trending topik begitu kan. Apalagi di berbagai ya platform-platform lainnya. Saya kira insya Allah ada kemenangan bagi Anies Baswedan kalau kita bergandengan tangan bersama-sama di situ begitu kan ya, untuk ya menuju Indonesia yang emas. Bahkan ya satu sisi mengatakan bahwa ya karena adem ya, seadem-ademnya katanya begitu ya. Pemimpin yang tidak memberikan contoh yang baik adalah perusak generasi muda dan ya tatanan bangsa kita. Lihat saja bahwa Anies Baswedan ya for presiden di 2024 ya sudah kelihatan mereka. Artinya apa? Kenapa harus Anies Baswedan? Ya Anies Baswedan tidak baperan di situ begitu kan ya. Bukan dikit-dikit lapor. Berbeda dengan tim sebelah yang kemudian dikit-dikit lapor, salah dikit lapor, kalah dikit lapor, begitu ya. Adu gagasan kalah lapor, begitu. Apakah cara-cara seperti ini begitu kan? Ya, demokrasi kita, rasionalitas kita itu kalau dibungkam begitu kan ya, dengan cara berpikir intimidasi seperti itu saya kira kacau begitu kan ya. Maka pemikiran itu harus punya rasionalitas ya. Mana yang kemudian terbaik kepada bangsa kita, itulah yang seharusnya kita lakukan begitu. Dan sekarang kan berbeda begitu kan ya. Karena ujung-ujungnya kalau kalah begitu sana sini ya, trennya lebih populer ya, dikit-dikit lapor dan sebagainya. Ini kan kacau begitu. Jadi Anies Baswedan di posisi ini baik di akun media sosial, baik di Twitter atau di X atau di TikTok, ya itu menjadi trending di situ begitu. Itulah ya kehebatan Anies Baswedan. Anies Baswedan sapu bersih di Twitter dan di TikTok ya, netizen FYP konten Anies semuanya ya FYP semua. Buset katanya ya. Kampanye ya secara digital tampaknya didominasi oleh Anies Baswedan. Dua media sosial Twitter X begitu dan TikTok ini dipengaruhi oleh konten-konten capres nomor urut 1. Hal ini diakui sejumlah netizen, gaya kampanye Anies dapat diterima semua kalangan. Ya Anies sudah sukses ya dengan kampanye Desa Anies di sejumlah daerah. Kampanye ini masyarakat bisa berdialog dengan mengangkat sebuah isu.
Bahkan tak hanya itu, Anies juga memberikan solusi dengan gagasan ya. Konten-konten desa Anies telah mendominasi di Twitter dan di YouTube ya, terutama di channel Hodari Podcast Rakyat. Itulah tentang Anies Baswedan semua. Maka dari sinilah yang kemudian kita itu bergandengan tangan. Anies Baswedan sudah berbagai hal dilakukan ya. Karena kita itu adalah demokrasi modern, semua orang ya pakai gadget semua begitu kan. Tentu punya TikTok dan sebagainya. Orang tua ya, orang anak muda dan sebagainya pakai ya TikTok. Dan ini sudah musimnya sekarang, kampanye di situ begitu kan. Justru Anies Baswedan ditonton ratusan ribu bahkan jutaan di situ begitu ya. Lebih efektif dari pasang baliho-baliho sana sini begitu kan. Lihat saja baliho-baliho di pinggir jalan ya, mau dipasang dirusak sana sini ya, mending ya kampanye di situ aja begitu kan. Apapun bisa ditanyakan, tapi jangan lupa untuk turun ke jalan, itu paling penting begitu kan ya. Bahkan para pengguna Twitter mayoritas adalah pengguna dengan rentang usia 25 sampai 50 menjadi segmen yang sangat bagus untuk konten desa Anies. Bahkan dialog warganet ya, Twitter cenderung saling melempar ya kritikan dan masukan ya. Sementara di TikTok pengguna yang didominasi oleh generasi Z dan milenial ini cenderung menyukai konten-konten lugas dan ringan. Kecenderungan mereka dengan video pendek di TikTok akan dapat menerima pesan jika disampaikan dengan baik dan tepat ya, dan memberikan dan menariknya. Anies Baswedan masuk ke bukan dengan sebuah konten. Anies justru melakukan live streaming begitu kan ya di TikTok yang membuat anak-anak muda bisa mengetahui karakternya secara visual. Bahkan konten di live TikTok Anies tak lepas dari kehebohan dari seorang Twitter bernama Anies Bible ya. Akun tersebut mengakui ya sebagai ya fans base ya untuk mendukung Anies menjadi calon presiden. Akun tersebut sesuai namanya akan melempar konten ringan milik Anies dari TikTok ke Twitter. Dan heboh, dan akun tersebut merupakan akun organik yang notabene ya co-poppers ya. Bahkan sehingga Twitter kampanye Anies ya Baswedan secara tidak langsung menjadi dua arah bersamaan. Bayangkan begitu. Sangat luar biasa begitu kan ya. Ada yang mengontrol di situ begitu kan. Ya cuplikan-cuplikan Anies Baswedan dipotong, di-cut, lalu kemudian di-share kepada ya Twitter. Itulah akibatnya sekarang begitu kan ya. Kampanye-kampanye seperti itu yang seharusnya kita lakukan begitu kan. Ini kan negara demokrasi, apalagi negara demokrasi modern begitu kan. Sudah saatnya kita berpandangan bahwa ya media sosial itu kalau dimanfaatkan secara betul ya bagus sebenarnya begitu kan. Bukan ajang hanya upload sana sini. Maka disinilah kalau Anies Baswedan nanti live lagi ya dibagikan di situ dong ya. Sayangnya begitu kampanye seperti ini belum dilakukan oleh paslon ya Prabowo ya maupun Gibran ya maupun Ganjar. Ganjar sempat melakukan di live TikTok namun tidak ada interaksi di sana. Live TikTok di akun Ganjar hanya menyampaikan kampanye kader PDP itu di sebuah daerah begitu. Lantas apa kata warganet terkait gaya kampanye Anies Baswedan di media sosial yang cukup menjadi terobosan baru? Tapi bukan TikTok ya, tadi ya buka di TikTok ya, FYP konten Anies semua, buset ya, masif banget. Padahal minggu ya lalu masih penuh dengan si Gemo ya, sekarang udah kesapu sama si Anies begitu kan ya, dan Caimin ya, mau apa begitu kan. Sampai ada yang buat ginian ya, jangan sampai Anies bebel ya, sampai dimasukin katanya begitu. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya Prabowo itu kalah jauh mereka begitu kan ya. Kalau berkampanye di media sosial ya, mau diturun ke bawah sana sini tidak cocok Prabowo begitu. Apalagi ya live di TikTok seperti ini begitu kan. Yang mungkin seujung-ujungnya tidak pernah punya TikTok si Prabowo begitu kan. Atau gimana begitu kan ya. Apalagi ya si Gibran ya mau live di TikTok ya. Gimana apa yang mau disampaikan mereka begitu kan? Karena cara ngomongnya ya itu aja mereka begitu kan ya, kecuali baca teks di situ begitu. Jadi kalau menurut saya pribadi Anies lebih efektif lah ya di media sosial itu sangat menjadi luar biasa di situ di negara demokrasi modern hari ini. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.